Dek, kita mau sekolah. Ayo. Kita tidak dilihat siapa sekolahnya taruh. Terima kasih, Mak. Sekolah. Dulu ya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Hati jalan. Pagi hari, saat yang paling dinanti anak-anak untuk bersekolah. Melangkah dengan penuh semangat, menyambut pelajaran dan merajut mimpi. Meski perjalanannya tak selalu mudah. Kalau biasanya per hari, tiap harinya itu anak-anak kalau apalagi kalau penghasilan, pas ada penghasilan kita seberangkan kan cuma lewat jembatan gantung aja yang kita lewati tadi. Dan juga kalau musim penghujan atau lebih hujan deras, banjir sampai meluap nggak bisa lewat. Macam kemarin ada sekitar 4 hari kita minta tolong orang luar suruh ngirim beras ke sini masuk. Jadi kadang kalau memang betul-betul banjir susah kita mau ke sana, kan jauh, lebih 14 kilo. Kalau ke sini lewatnya jalan pipa sini ada 9 kiloan, kalau ke sana lebih mutar lagi jauh. Ya alhamdulillah kalau anak-anak macam istilahnya nekatnya dia itu biarpun hujan tetap sekolah. Kecuali hujan deras, banjir besar memang tidak bisa. Kalau cuma gerimis, kadang kita larang itu sampai nangis dia mau sekolah terus. 2 tahun yang lalu kayaknya, di tengah-tengah itu ada ini 4 orang. Tidak bisa ditarik karena saking besarnya air. Kita 6 orang baru bisa narik dia, baru bisa lewat. Pernah di tengah-tengah itu tidak bisa goyang itu sudah miring begini ke bawah air. Ya sampai jerit-jerit mamanya dulu tuh. Pernah juga diikutin buaya waktu lewat. 2 kali 3 kali kah. Baru buayanya itu 3 papan lebarnya. Buayanya. Selamat pagi, silakan duduk dan kembali ke tempat. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa nih? Siapa? Afan? Fahri sama Heria Kuisa. Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, hari ini kegiatan belajar kita akan kita mulai dengan literasi. Yang kedua, kita akan belajar tentang PKN. Tujuannya adalah mengenal nama-nama dari pahlawan kemerdekaan Indonesia. Coba ketua bisa dibukakan. Assalamualaikum. Fahri. Oke, silakan Caca duduk. Fahri sebentar. Kenapa Fahri kok terlambat Fahri? Ini sudah jam berapa ini?
Anak pekerja, membantu orang tuanya dari pagi sampai sore bahkan malam, selesai lelah baru dia bisa sekolah. Dan berangkat sekolah kadang, tapi bangunnya pagi nih, kadang perjalanannya menuju ke sini itu sangat membahayakan lewati jembatan gantung seperti itu. Tentu saja prihatin dengan keadaan seperti itu. Apalagi kita sebagai seorang guru kelas kan tidak mungkin harus menutup mata untuk semua itu. Keberhasilan sebuah pendidikan itu dilihat dari bagaimana guru itu bisa memuliakan murid untuk dapat mewujudkan mimpi mereka yang sesungguhnya. Nama saya Nanang Nuryanto, saya lahir di Bontang. Dari awal saya mengabdi di sini di tahun 2002 itu memang saya masih awam. Tahun 2003, 2004 saya banyak belajar, di perkuliahan juga banyak. Akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya anak-anak ini itu tidak mau hidup seperti ini. Dia tidak, kalau disuruh memilih dia maunya memilih yang baik kan. Sehingga saya berpikir bahwa bagaimana kalau saya mempunyai program dalam diri saya, yaitu program yang namanya memuliakan murid. Di mana program memuliakan murid itu saya bungkus dalam permainan tradisional. Permainannya disebut permainan benteng. Udah pernah bermain benteng? Yang belum bermain benteng, angkat tangan. Turunkan. Ya. Oke. Kalian berdua nanti akan saya bagikan 2 kelompok. Kelompok sini adalah kelompok 17 Agustus. Kelompok sini adalah kelompok proklamasi. Sudah saya bagi kelompok, kegiatan berikutnya adalah kalian akan Bapak kasih nama. Dengarkan nama kalian. Kalau Bapak tepuk berarti itu nama kalian. IR Soekarno. Siapa namanya? Dr. Muhammad Hatta. Oke. Ahmad Subarjo. Jadi di saat kita belajar terus memberikan pembelajaran dengan teknik permainan tradisional, tentunya anak-anak tidak asing lagi dan mereka lebih punya antusias dalam pembelajaran mereka maupun dalam kegiatan-kegiatan yang kita berikan kepada mereka. Bermain, dunia yang paling akrab dengan anak-anak. Dengan bermain, mereka merasa bebas, percaya diri, dan menjadi diri sendiri. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa takut salah. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu dan semangat mencoba. Pembelajaran dengan menggunakan media permainan tradisional itu kita integrasikan dengan mata pelajaran pada hari itu. Contoh di saat saya bermain benteng tadi, itu mungkin anak-anak akan senang bermain benteng. Tetapi saya rubah nama mereka dengan nama-nama pahlawan. Senang karena bisa tertawa sama-sama, bisa bersenang-senang bersama, bisa jadi lebih akrab sama teman. Tentang mengenal proklamasi sama kemerdekaan dan mengenal perjuangan para pahlawan. Nah, dari nama-nama pahlawan saya rubah itu teridentifikasi bahwa anak-anak itu mengalami kesukaran dalam artikulasi penyebutan nama pahlawan. Satu, ada permasalahan nih. Di saat main benteng tersebut, di saat mereka menulis namanya, terkadang tulisan yang mereka miliki itu juga kurang hurufnya. Seperti itu, 2 permasalahan dapat. Dan yang terakhir, di saat mereka mengidentifikasi, mengingat, mereka juga kurang. Nah, ini di saat permainan, setelah permainan selesai, kemudian saya berikan LKPD, lembar kerja murid, untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu baru mereka presentasi. Nah, prosesnya seperti itu dalam kegiatan pembelajarannya. Proses pembelajaran melalui permainan tradisional kini menjadi warna baru di SDN 021 Marangkayu. Bermain tidak lagi dipandang sebagai selingan, melainkan sebagai bagian utuh dari kegiatan belajar itu sendiri. Di sanalah tawa dan ilmu berjalan beriringan. Pada saat awalnya itu memang kita lihat dulu bahwa ini kegiatannya anak-anak ini apakah ada
menyangkut tentang literasi dan numerasi, kalau memang ada maka kami akan bahas bersama-sama. Jadi metode mereka itu masing-masing, di kelas itu masing-masing. Mereka mungkin ada yang menggunakan wayang, kelas yang lain mungkin ada yang menggunakan kelereng, atau kelas yang lain ada yang menggunakan karet dan segala macam. Sangat banyak yang dilakukan Pak Nanang itu. Ya, dia tidak menggunakan hanya satu metode pembelajaran. Dia bisa bermain sambil belajar. Dia bisa melihat anak-anak kalau misalnya metode yang dia gunakan itu kurang memberi motivasi pada anak-anak, maka dia merubah lagi metode yang lain. Nah, di dalam kelas itu saya juga melakukan apa yang seperti Pak Nanang lakukan. Saya mencoba menerapkan metode-metode yang dilakukan Pak Nanang, seperti belajar sambil bermain, kemudian permainan tradisional, ya apa yang ingin dilakukan anak, sehingga saya hanya menjadi motivator. Ayo kita rame-rame melakukan. Jadi saya membuat anak-anak saya tidak bosan di dalam kelas. Selama ini kan kalau seandainya anak-anak dengan model kontemporer di mana anak-anak disuruh mencatat, menulis, terus merangkum, meresume, tidur tuh. Tapi kalau kita memberikan dia kegiatan yang ada olah rasa, olahraga, kemudian olah pikir, dan olah hati, jadi mereka merasa bahwa kegiatan itu sebuah ramuan yang membuat mereka itu lebih bersemangat lagi untuk belajar. Dalam perjalanan di sana itu saya rasakan bagaimana lelahnya anak itu untuk berangkat sekolah, namun motivasi yang kuat. Dan saya datangi rumahnya dan merasakan bagaimana perjalanannya. Memang terkadang itu orang mengatakan ya, guru ini kurang kerjaan. Mendatangin rumah orang tua itu buat apa gitu. Sebenarnya kami tuh kepengin ngerasain bagaimana sih kondisi anak-anak saat berangkat, lewat jalan seperti ini, terus berapa jam, kondisinya gimana. Jadi kita punya regulasi tertentu di saat kita nanti rapat dengan guru untuk memberikan sebuah kebijakan. Kan banyak ya anak pekerja yang pulang sekolah bantu orang tua sampai malam terus atau sampai sore terus lelah capek. Nah tugas kita apa? Kita memberikan motivasi mereka. Terus yang paling terpenting adalah kunjungan rumah itu. Dengan begitu kita bisa bersama-sama orang tua untuk mampu menjaga anak ini untuk dapat sekolah, intinya itu. Assalamualaikum Fahri, Fahrul. Waalaikumsalam. Ibunya di mana? Di sana. Nah yuk, ini ngapain ini? Memuliakan murid tidak hanya diwujudkan Pak Nanang melalui metode pembelajaran yang nyaman di ruang kelas. Lebih dari itu, kesediaan untuk mendengarkan dan melihat langsung kondisi kehidupan mereka menjadi bagian penting dari upaya menjaga mimpi anak murid. Ini kan ada 3 bersaudara di sini nih. Ya. Ini. Nah tuh. 3 bersaudara ini rencananya kan kami lihat kondisi dan keadaan Bapak, mohon maaf. Kami kan juga sudah daftarkan di beasiswa sekolah yang nanti akan menjadi bantuan motivasi buat mereka untuk lebih giat lagi belajarnya. Gimana belajarnya di sekolahan? Baik. Semangat nggak? Semangat. Jadi nanti ini akan menjadi laporan. Nanang udah nggak tahu berapa kali udah sering biar gerimis-gerimis. Tapi memang kalau Pak Nanang itu cuma kita mau mendukung anak-anak supaya lebih giat lagi. Itu aja alasannya dia. Karena biarpun bagaimana perhatian seorang guru sama anak muridnya, insya Allah untuk mendukung cara belajarnya. Tidak semua anak murid memiliki kemampuan akademis yang sama. Menyadari hal itu, Pak Nanang
menyempatkan diri mengunjungi rumah beberapa anak muridnya untuk berbincang dengan orang tua dan memberikan saran agar anak-anak tetap mendapat dukungan dalam proses belajar mereka. Target kurikulum seorang guru kita pasti akan mengejar. Tapi kita berbicara di sini bukan masalah target kurikulum. Tapi bagaimana anak itu dapat nyaman bersekolah, dapat melakukan pembelajaran yang efektif, dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita sebagai guru kalau melihat anak yang tidak bisa baca, ya usahakan dibantu untuk bagaimana caranya dia bisa membaca. Terus bagaimana target ke depannya? Terus dia itu tidak bisa menghitung. Kami seorang guru sebenarnya kami sudah berusaha memberikan les. Jam pelajaran kita tanyain, terus kita kasih materi tambahan. Pada saat keluar main kita kasih bimbingan sedikit. Tetap, terus kita ngobrol dengan orang tua. Apakah usaha kami itu tidak cukup? Tentunya itu merupakan usaha besar kami. Permasalahan lain yang dihadapi sebagian murid Pak Nanang adalah lingkungan tempat tinggal yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses tumbuh kembang anak. Karena mereka bersentuhan langsung dengan lingkungan sosial yang tidak selalu ramah bagi dunia anak-anak. Posisi lokalisasi yang ada di lingkungan kami juga itu merupakan sebuah tempat di mana dapat mempengaruhi karakteristik anak-anak atau karakter anak-anak yang ada di lingkungan kami di sini. Tapi di balik itu semua, yang saya lakukan pertama adalah saya melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan orang tua untuk edukasi anak-anak untuk datangi ke rumah mereka, kemudian ngobrol dulu. Jadi bukan identifikasi itu bukan dari orang gurunya aja, tapi kita mengidentifikasi dari orang tuanya. Sejauh mana penerapan perlakuan anak-anak di dalam sekolah, terus efek atau dampak dari lokalisasi tersebut. Maaf, malam ini mengganggu. Kunjungan sederhana ke rumah murid menjadi cara Pak Nanang untuk lebih dekat dengan dunia mereka. Layaknya seorang guru bimbingan dan konseling, ia berupaya memahami kondisi anak di luar sekolah, memastikan bahwa di tengah berbagai keterbatasan, anak-anak ini tetap memiliki arah untuk tumbuh dan belajar. Di sekolah dasar seperti di Desa Santan Ulu, peran seorang guru seringkali melampaui batas ruang kelas. Bagi Pak Nanang, mengajar bukan hanya tentang menyampaikan pelajaran, tetapi juga tentang mengenali potensi yang dimiliki setiap anak. Pak Nanang memang perannya luar biasa. Dia ini adalah banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan kami di sekolahan. Khususnya adalah seperti anak-anak yang ikut lomba O2SN. Alhamdulillah apa yang dilakukan Pak Nanang, apa yang dibimbing oleh Pak Nanang, semuanya berhasil. SDN 021 atas nama Quinsa Azan Nabila. Tantangan terbesar kami itu adalah lingkungan. Oleh sebab itu, di saat saya sudah membina seorang anak, mengatur anak ini, kemudian sudah membuat anak ini punya semangat motivasi sekolah, maka di saat jenjang ke sekolah lain harus ada perhatian khusus. Oleh sebab itu ke depannya saya ingin bekerja sama dengan desa maupun dengan sekolah-sekolah yang ada di sini untuk duduk bersama membicarakan bahwa ada beberapa anak yang memang perlu perhatian khusus dan jangan dikesampingkan. Karena memang setiap anak punya kebutuhan masing-masing dalam mencapai sebuah pembelajaran di sekolah. Di balik perjuangan yang telah dilakukan Pak Nanang,
ternyata masih menyimpan sebuah tantangan yang belum terselesaikan. Tentang bagaimana komitmen bersama semua pihak agar anak sekolah untuk semua jenjang dapat mendapatkan haknya, hidup layak dan mengenyam pendidikan secara optimal. Yang pertama mungkin mengenai kegiatan Pak Nanang selama ini untuk memuliakan siswa, murid. Intinya kami dari pemerintah Desa Santanulu sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Nanang selama ini, yang belum tentu apa yang dilakukan oleh Pak Nanang ini dilakukan oleh guru-guru lain dan pemerintah juga termasuk di dalamnya. Jadi memang kalau kami memandang 1001 lah yang bisa melakukan seperti Pak Nanang, terutama di Desa Santanulu. Perihal adanya lokalisasi di tempat kami, di desa kami, memang suatu tantangan sih bagi kami. Kami sama-sama berjuang untuk mendidik, artinya murid-murid yang ada, siswa yang ada, supaya tidak terpengaruh ke dampak lokalisasi tersebut. Jadi selain guru dan pemerintah juga kami di sini selalu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kemudian TNI yang bertugas di Desa Santanulu untuk membantu untuk mendidik karakter anak-anak. Dari semua kerja keras Pak Nanang kepada anak muridnya, ia hanya ingin memuliakannya, memberikan jaminan kenyamanan, fasilitas belajar yang mumpuni, dan memastikan anak murid tidak menjadi korban dari kondisi ekonomi dan sosial yang dihadapi di rumah. Terkadang juga akan mikir, Pak Nanang itu kan bukan anaknya Pak Nanang. Ngapain sih susah payah untuk membuat mereka berhasil? Toh nanti kamu hanya dapat ucapan terima kasih dari orang tua. Gitu aja, Pak Nanang terima kasih sudah gini. Kalau saya ungkapkan itu sangat dalam. Anak-anak itu kalau sudah saya bimbing, melihat saya itu dan menatap matanya itu sepertinya ada sesuatu yang ucapannya sangat dalam untuk saya. Bahkan sampai dia berumah tangga tetap mengingat saya. Punya anak pun dia minta anaknya diajarkan oleh saya. Intinya karena apa? Karena sebuah kepercayaan, trust yang mereka miliki kepada saya, bahwa Pak Nanang ini mengajar itu dari hati. Terima kasih Pak Nanang karena telah mengajar kami satu kelas. Semoga nanti kami di kelas 6 bisa tambah baik dan pintar. Pak Nanang juga sehat-sehat selalu ya Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang sudah membimbing saya. Semoga Pak Nanang panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezeki. Amin. Kategori GTK Dedikatif Guru SD, juara pertama Bapak Nanang Nurianto SPPD, SD Negeri 021 Marangkayu, Kutai, Kartanegara. Saya di sini adalah tetap semangat, belajar dengan giat, walaupun dalam versi apapun dirimu, is okay, datang ke sekolah dengan bersemangat, jangan lupa untuk mengatakan selamat pagi Pak Guru, itu aja intinya.